Halo, eh, kali ini saya akan menjelaskan tentang piping test paket. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, nama saya Sugeng Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dokumen penting di dalam sebuah instalasi piping, yaitu test paket. Di dalam proses pelaksanaan instalasi, inspeksi, dan tes sebuah piping, salah satu poin terpenting adalah melakukan proses leak test. Leak test itu adalah tes kebocoran pada sebuah piping. Nah, sebelum kita melakukan proses itu atau melakukan leak test tersebut, kita harus membuat suatu dokumen penting yang disebut piping test paket. Nah, ini saya buat untuk menjelaskan ke teman-teman saya yang di subkontraktor untuk bisa membuat test paket dengan baik berdasarkan apa yang saya jelaskan ini, dan saya harapkan setelah itu tidak ada revisi-revisi lagi yang datang ke kami dokumen-dokumen yang dikirimkan dari pihak subkon. Oke. Tes paket itu sebenarnya apa sih? Kalau kita pengen tahu apa artinya tes paket, adalah tes paket itu adalah sekumpulan dokumen yang berhubungan dengan installation, inspection, test piping yang dipersyaratkan sebelum kontraktor melakukan tes kebocoran pada pipa. Tes kebocoran pada pipa itu bisa hydrostatic test, bisa pneumatic test. Kalau hydrostatic test itu dengan fluida atau dengan prasarana atau sarana dengan air. Kalau pneumatic test itu dengan tekanan udara. Bedanya yang satunya tekanan air, yang satunya tekanan udara, ya. Bedanya lagi kalau kita memakai media air dalam proses hydrostatic test itu pressure-nya adalah 1,5 kali desain pressure, atau tekanannya itu 1,5 kali desain pressure. Tetapi kalau kita memakai udara itu 1,2 desain pressure. Oke. Sekarang kalau kita mau membuat sebuah tes paket, apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan? Dan di sini akan Pak Sugeng jelaskan tentang listnya. Nanti kita bahas satu-satu dari list yang Pak Sugeng buat ini. Yang pertama adalah MIL sertifikat material pipe manufaktur. Jadi MIL sertifikat ini adalah sebuah dokumen penting yang isinya tentang jaminan mutu, tentang surat keterangan dari manufaktur atau dari pabrik yang berhubungan dengan produksi pipa itu. Itu MIL sertifikat. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada dokumen disebut piping pressure test certificate dan schematic diagram. Yang ketiga adalah pressure gauge calibration certificate. Yang keempat adalah RFI request for inspection piping pretest checklist. Yang kelima adalah flushing inspection report. Yang keenam adalah punch list atau line check. Yang ketujuh adalah water analysis certificate. Yang ke-8 adalah piping and instrument diagram. Yang ke-9 isometric drawing. Yang ke-10 welding traceability record. Dan yang ke-11 adalah statement of letter atau berita. Nah, itu adalah beberapa konten atau isi dari sebuah tes paket. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dulu. Nah, MIL sertifikat yang tertera di dalam tes paket yang sering dikirimkan ke PMC selama ini, itu pastinya di dalamnya ada namanya MIL sertifikat. Nah, MIL sertifikat material itu maksudnya adalah itu dokumen resmi yang berisi jaminan tertulis mengenai kualitas dan komposisi bahan produksi. Dokumen ini dikeluarkan oleh pabrik atau dikeluarkan oleh pabrik pipa atau produsen untuk memberikan bukti bahwa produk yang dihasilkan telah melewati proses inspeksi dan uji sesuai standar yang sudah ditetapkan. Jadi MIL sertifikat ini notabene harusnya itu sesuai dengan material yang kita pasang di lapangan. Harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya kita susah untuk
mengetrisnya, kita susah untuk ngeceknya karena material-material di lapangan itu sudah di painting ya, sudah di blasting, jadi identifikasi materialnya itu susah. Tapi yang jelas mbak-mbak atau mas-mas di sini, mil sertifikat itu di dalam sebuah tes paket itu harus ada sesuai dengan ukuran pipa yang dipakai di lapangan ya, sesuai jumlahnya, itu harus klop dengan mil sertifikat yang dikirimkan ke kami untuk kami review ya. Selanjutnya ada yang namanya piping pressure test certificate atau schematic diagram. Dokumen ini adalah sertifikat dan diagram yang menjelaskan tentang tata cara melakukan tes pressure pada serangkaian pipa yang di sebuah pipa di sebuah plan maksudnya. Nah, dokumen ini sebenarnya adalah suatu chart, adalah suatu diagram, adalah suatu keterangan tentang petunjuk bagaimana kita melakukan proses hydrostatic test. Mulainya ditekan berapa bar ya, terus naik lagi 50 bar, naik lagi 100 naik lagi 100% bukan bar, dari 25% ke 50% sampai 100% di hold selama 30 menit. Ya, isi dari piping pressure test dan schematic diagram itu adalah di situ harus jelas tes paket nomor berapa, line piping nomor berapa ya, tes pressure-nya itu berapa bar, dilakukan tanggal berapa, startnya jam berapa sampai jam berapa, lalu di holding 30 menit. Nah, ini harus diisi lengkap. Nah, kalau sudah diisi lengkap, kita sesuaikan. Kalau kita mengisi chart ini, kita harus sesuaikan dengan pipe list. Di pipe list itu ada tertera namanya design pressure. Kalau di design pressure-nya itu 1 bar, berarti di sini juga harus tulis test pressure 1,5 bar. Kenapa kok test pressure-nya 1,5 bar Pak Sugeng? Kalau memang hydrostatic test itu ditekan 1,5% dari nilai design pressure-nya gitu loh ya. Jadi kita ngikutin ini aja. Jadi yang harus kita pahami bahwasanya di dalam sebuah test pressure itu kita harus lihat yang namanya pipe list. Di pipe list itu jelas di situ dari mana ke mana pipa itu di blok, terus pipa itu nomor line-nya berapa, ukuran diameter pipingnya berapa, thickness-nya berapa, dan terus di situ juga tercantum design pressure-nya berapa. Kalau misalnya di situ disebutkan design pressure-nya 10, kalau kita melakukan hydrostatic test berarti dikalikan 1,5 berarti 15. Nah, di situ juga jangan lupa di pipe list itu ada juga yang namanya NDT. Biasanya ditulis 10%, biasanya ditulis 5%, itu harus diikutin. Ya, jangan sampai lupa ya. Jadi mas-mas atau mbak-mbak yang membuat tes paket itu harus paham tentang pipe list yang Pak Sugeng sering jelaskan itu ya. Kalau misalnya datang ke PMC nanti jelaskan di situ ya. Oke, selanjutnya pressure gauge calibration certificate. Nah, ini sering salah. Loh, kenapa Pak Sugeng sering salah? Pressure gauge calibration certificate itu adalah sertifikat yang menjamin bahwa pengukuran tekanan telah dikalibrasi dan memenuhi standar akurasi yang ditetapkan. Jadi calibration certificate itu adalah sebuah dokumen penting yang menjelaskan tentang bahwasanya pressure gauge ini yang ada panah merahnya ini itu adalah pas sama dengan calibration certificate. Misalnya di calibration certificate itu ringnya antara 0 sampai dengan 1, berarti calibration certificate-nya juga harus 0 sampai 1. Di lapangan enggak, biasanya aku lihat Pak Sugeng di lapangan desainnya 4 bar, di situ ringnya 0 sampai 2,5 bar. Berarti kalian salah memilih sertifikat. Makanya sertifikatnya itu harus diubah sesuai dengan equipment atau pressure gauge yang dipakai di lapangan. Itu gunanya. Jadi dicek dulu, di fotonya itu lihat 0 sampai 2,5 berarti kita ambil yang 2,5.
Kalau misalnya tekanannya misalnya sampai 4 bar, berarti kan 1,1 sampai 2,5 kan kurang. Kita cari yang ringnya lebih besar sesuai dengan foto yang ada di lapangan. Itu yang dilampirkan sertifikatnya ya. Nah, selanjutnya ada namanya RFI Piping Pre-Test Checklist. Dokumen yang harus dilampirkan di sini yaitu RFI. Yang kedua Fit Up Inspection Report, yang ketiga Visual Welding Inspection Report, terus Isometric Drawing beserta nomor joinnya jangan lupa. Bila mana tidak ada Isometric Drawing, ambil Arrangement Drawing. Penting drawing ini, kenapa? Karena kita akan tahu letak joinannya itu ada di sini gitu ya. Dan selanjutnya foto waktu pelaksanaan inspection itu dilampirkan di tes paket itu, di RFI Piping Pre-Test Checklist itu ya. Selanjutnya itu NDT report bila mana di piping list itu disebutkan ada NDT yang harus dilakukan gitu ya. Nah, terus di situ kan ada checklist yang harus dicentang nih. Piping Pre-Test Checklist itu dicentang. Misalnya cek isometric atau sub drawing, again PNID, cek tes paket konten. Oke, yes, sudah lakukan. Kalau mbak-mbaknya bingung, kalau mas-mas admin bingung, kasihkan QC-nya. QC-nya paham ini. Kalau nggak ngerti, kasihkan Cinanya pasti paham ini. Ya, jadi isi dari dokumen RFI Piping Pre-Test Checklist yang ada di SCAD itu, yang pertama adalah RFI. RFI Fit Up itu harus ada laporan Fit Up reportnya. RFI Visual Welding harus ada Visual Welding Inspection Reportnya. Terus NDT Report, bila mana disebutkan di pipe list disebutkan NDT Report harus dilampirkan juga. Nah, yang paling penting dilampirkan Isometric Drawing. Untuk apa Pak Sugeng? Ya untuk mengetahui bahwasanya yang joinannya itu nomor 1, 2, 3, 4 itu sesuai drawing itu di sini loh tempatnya, di sini loh tempatnya, di sini loh tempatnya. Gitu. Jadi kita mudah mengetrisnya itu mudah, menelusurinya itu mudah gitu ya. Selanjutnya dibuktikan dengan foto waktu pelaksanaan inspection, baik itu inspection fit up maupun inspection visual maupun NDT bila ada. Tetapi harusnya ada, karena di setiap RFA kami datang dan kami difoto, dan itu sebagai bukti bahwasanya kami sudah melakukan inspection ke lapangan. Itu ya. Jadi harus paham ini dulu. Jadi kalau misalnya nanti salah lagi, dikembalikan lagi, capek nanti bolak-balik ya. Nah, di SCAD itu ada yang namanya flushing. Flushing piping adalah kegiatan membersihkan kotoran yang ada di dalam saluran perpipaan dengan tekanan tertentu. Kegiatan ini dilakukan sebelum commissioning dengan cara memompa fluida melalui pipa atau bagian jaringan pipa. Jadi flushing ini setelah kita melakukan proses hydrostatic test, di dalam pipanya itu harus dibersihkan dengan air bersih, disemprotkan dari ujung sana, dikeluarkan dari ujung sini dengan tekanan, sehingga di dalam pipa itu nantinya bersih gitu loh. Dan ini harus dilaporkan kalau sudah dilakukan di lapangan, reportnya harus dilampirkan. Selama belum dilakukan berarti dikosongin dulu sampai benar-benar dilakukan proses flushing di lapangan. Ya, prinsipnya flushing itu membersihkan bagian dalam pipa yang tadinya kena air, yang ada airnya itu dibersihkan. Nah, setelah itu baru di blowing. Di blowing itu dikeringkan supaya tidak corrosion di dalam. Oke, nah selanjutnya apa Pak Sugeng? Kalau fit up-nya sudah oke, welding visualnya sudah oke, NDT-nya sudah oke, baru di situ ada SCAD yang namanya punch list atau line check. Ya, dalam proses line check itu adalah mencari kekurangan-kekurangan di dalam proses konstruksi. Nah, bila mana ada kekurangan, misalnya sapotnya kurang, bautnya belum dirapetin, masih kotor dan sebagainya, itu harus dibersihkan dulu apabila kategorinya A. Jadi di dalam line check itu menemukan sesuatu masalah di lapangan itu ada kategorinya. Ada kategori A, ada kategori B. Kalau kategori A itu harus diselesaikan sebelum pelaksanaan hydrostatic test. Contohnya misalnya pengelasannya nggak komplit misalnya ya.
terus bautnya kurang dirapetin misalnya, sapotnya kurang misalnya, itu harus dilengkapin dulu. Tetapi kalau misalnya kategori B misalnya kebersihannya kurang bagus, itu oke lah. Nah, untuk menutup punch list yang tadi A itu harus ada fotonya. Ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Dilampirkan di tes paket itu supaya jelas itu sudah close gitu loh. Tetapi kalau memang tidak ada hati, sudah dilakukan line check tapi tidak ada temuan-temuan, ya dikosongin aja, ditulis NA, tidak ada temuan. Itu nggak apa-apa, tulis NA juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan ditulis di situ. Sering Pak Suku lihat support piping sudah dilakukan. Ngapain? Nggak usah ditulis itu. Itu bukan temuan. Kalau sudah dipasang semua itu bukan temuan. Temuan itu seperti cleaning, baut belum dirapetin, terus las-lasannya belum dibersihkan, semuanya itu Mas itu dikerjakan dulu gitu loh. Jadi sebelum dan sudah pekerjaan itu difoto hasilnya, sebelum dikerjakan sama setelah dikerjakan, itu untuk meng-close punch list yang tadinya kita lakukan line check di lapangan. Line check itu pada prinsipnya mencari kesalahan di lapangan sebelum kita melakukan proses hydrostatic test. Gunanya untuk apa? Supaya dalam proses hydrostatic test itu tidak ada kendala gitu loh. Semuanya sudah clear. Nah, setelah baru clear, baru yang status B masalah cleaning, paintingnya rusak, itu baru dikerjakan karena tidak berhubungan dengan tekanan. Oke. Nah, di mana? Di SCAD itu ada yang namanya piping line check record. Piping line check record itu adalah catatan pemeriksaan jalur pipaan yang mencakup beberapa hal. Misalnya di situ disebutkan metode inspeksinya ada NDT, PWHT, holiday test, bolting. Kalau memang NDT dilakukan di cawang, NDT oke. PWHT-nya tidak dilakukan berarti NA, holiday testnya NA, boltingnya NA misalnya. Itu harus dicawang, jangan dikosongin. Kalau sudah dicawang, oke, juru tanda tangan semuanya, bos-bosnya, baru dibawa ke PMC, baru Pak Sugeng cek satu-satu. Oh, ini oke, ini oke, ini oke. Jangan yang kita yang okein terus itu kosong, datang kosong, jangan. Semuanya harus diisi dengan baik gitu loh. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah water analysis certificate. Itu Pak Sugeng sering menemukan memang sudah ada ya. Tapi kadang juga di reportnya samen itu nggak ada sertifikat analisis airnya. Itu nanti tolong dilengkapi. Jadi kita berarti laporannya sudah lengkap semua ya. Oke. Terus ada lagi itu di piping instrument diagram itu harus dikasih tanda, dikasih highlight bahwasanya yang dites itu antara ini ke sini, antara equipment ini ke equipment ini sesuai dengan yang ada di pipe list. Piping instrument diagram itu apa sih Pak Sugeng? Piping instrument diagram adalah diagram skematik yang menggambarkan hubungan antara peralatan, pipa, instrumentasi, dan sistem kontrol dalam suatu piping, rangkaian instalasi piping. Nah, ini adalah isometric drawing yang disitu harus dilampirkan. Loh, pertanyaannya kalau misalnya isometric drawingnya nggak ada Pak Sugeng piye? Nah, kalau nggak ada berarti arrangement drawing. Nah, di isometric drawing itu harus di statement join nomor 1, 2, 3 sesuai dengan yang dilaporkan ke PMC melalui tes paket itu. Jadi jangan kosongan kayak gitu, harus ada nomor join yang jelas. Ya, tes paket isometric drawing itu modelnya seperti ini. Kalau misalnya gambar yang warna-warni itu adalah ilustrasi aja ya. Tapi yang jelas di lapangan tidak ada gambar seperti itu. Gambarnya hanya sket-sket yang seperti garis-garis itu. Ya, itu isometric drawing. Dicari, ditanyakan ke Cinanya mana isometric drawingnya, diminta sama Pak Sugeng. Oh, nggak ada. Misalnya ya udah diganti dengan arrangement drawing tapi dikasih join number. Ya. Oke. Ada yang namanya welding traceability record yang di situ sering salah. Harusnya welding traceability record itu selain join number, terus ukuran pipa, welding prosesnya, ya,
Di situ juga disebutkan WPS nomor berapa, di fit up tanggal berapa, di welding tanggal berapa, di visual welding tanggal berapa. Kalau misalnya di situ harus ada NDT-nya, di NDT tanggal berapa, itu namanya welding history sheet atau welding traceability record. Kalau di samen-samennya kan nggak ada itu, yang nggak begitu jelas, nggak begitu lengkap. NDT-nya nggak ada, Pak Sugeng lihat ya. Kalau masih bisa memungkinkan di tes paket yang lainnya, nanti tolong dilengkapi itu ya, dilengkapi sesuai contoh ini maksudnya. Jadi jelas nanti. Nah, pengisian fit up tanggal berapa, welding tanggal berapa itu harus sesuai dengan RFI yang sudah dikeluarkan. Oke, di RFI itu kadang sering salah. Masa fit up-nya di fit up tanggal sekarang, di welding tanggal sekarang, di visual tanggal sekarang? Ya nggak mungkin. Harus ada jeda waktu 1 atau 2 atau 3 hari. Setelah fit up baru sehari lagi berikutnya welding, sehari lagi berikutnya visual. Jangan tanggalnya satu tanggal misalnya tanggal 20 Oktober, tanggal 20 Oktober di fit up, tanggal 20 Oktober di visual, tanggal 20 Oktober di NDT. Nggak mungkin. Biasanya juga delay pekerjaan di lapangan itu sering terlambat. Masa semuanya satu waktu ya? Nanti tolong dibenarkan itu kalau memang kedepannya harus membuat fit up inspection report, welding inspection report itu tanggalnya harus berselisih, nggak boleh sama harinya itu. Nah, Pak Sugeng kamu tadi bilang harus paham tentang pipe list. Jadi kalaupun misalnya Samen bukan seorang engineer, Samen bukan seorang inspektor, tapi harusnya paham pipe list itu adalah dokumen basic tentang data tentang piping itu gitu loh. Jadi di pipe list itu ada namanya pipeline number, itu yang sering ditulis di inspection report ya. Terus ukurannya harus sama. Jadi ukuran yang ada di pipe list ini harus sama dengan di inspection report. Masa di inspection reportnya 100, di pipe listnya 114, di inspection report ketebalannya 6, di sini 4, kan nggak connect gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, lo kok bisa nggak connect gitu, makanya harus diganti sesuai dengan pipe list ini gitu ya. Dan di pipe list ini yang harus dipelajari adalah desain pressure. Desain pressure itu adalah sebagai acuan kita untuk melakukan proses leak test, baik itu hydrostatic test maupun pneumatic test. Dari desain pressure ini nanti dikalikan 1,5 kali desain pressure ya. Terus di situ harus ada misalnya NDT. NDT-nya apa? Misalnya disebutkan 5%, ya harus dilakukan NDT dan reportnya dikumpulkan atau reportnya dimasukkan ke test paket yang dikirimkan ke PMC itu ya. Yang selanjutnya statement of letter ya. Jadi di akhir di setiap tes paket yang masuk diterima itu di belakangnya pasti ada statement of letter. Itu diisi lengkap, jangan kosong. Tes paketnya nomor berapa, PNID-nya nomor berapa, desain pressure-nya nomor berapa. Kalau misalnya mbak-mbaknya atau mas-masnya nggak bisa ngisi, suruh inspektornya ngisi atau suruh Cinanya ngisi, langsung ditandatangani di situ. Kadang Pak Sugeng terima tes paket masih kosongan semua, ya nggak bisa. Tes paket yang dikirimkan ke kami, ke konsultan itu dalam keadaan sudah setengah jadi atau hampir jadi. Bukan kami yang membuat dari awal, bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak membuat dulu, diajukan, itu dalam kondisi sudah setengah jadi. Jadi apa kekurangannya nanti Pak Sugeng jelaskan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau nggak ngerti tanya ke kantor ya.